Saya minta soal digitalisasi ini kaji dengan baik karena ke depan ini perangnya bukan perang lagi kewilayahan. Perangnya adalah perang ekonomi. Perang ekonomi apa? Senjatanya sekarang itu yang paling ampuh adalah digitalisasi. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Kita mau membahas apa nih yang lagi seru? Kita mau membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan belanja. Wah, lagi rame. Bapak Presiden juga kemarin sempat mengeluarkan kalau TikTok, siapa nih pengguna TikTok ya, boleh kok mau promosi jualannya, tapi jangan digunakan sebagai tempat untuk beli secara langsung. Jadi kalau mau promo-promo aja jangan lupa ya swipe up gitu-gitu. Nah boleh, tapi kalau buat beli-beli secara langsungnya jangan. Nah tapi kita sebenarnya akan membahas secara lebih dalam gimana sih regulasinya. Boleh nggak sih sosmed dijadikan sebagai tempat buat berjualan atau cuman sekedar promosi aja. Kita sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Gede Sumar Jayalinggi dari fraksi Golkar Dapil Bali. Ya. Apa sih kalau bahasa Balinya Pak? Apa kabar? Punapi gatre. Nah tuh susah, biar gatre. Bapak aja yang menyampaikan ya. Nah gimana nih Pak, di Bali sendiri kan pasar-pasar, kemudian usaha-usaha buat kesenian dan kerajinan dan yang lainnya kan begitu hidup ya. Ada Sukowati dan yang lainnya. Nah di Bali sendiri nih kalau soal e-commerce terkena dampaknya nggak? Begini, kita ini harus adaptif terhadap perubahan. Kalau enggak kita ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman kita menjadi negara mundur, Nggak negara maju. tidak maju. Nah oleh karena itu saya berharap kita mulai adaptif terhadap perubahan, kita harus antisipatif terhadap perubahan, gitu. Karena perubahan itulah yang hakiki, yang abadi. Saya melihat sekarang kalau di Bali misalnya, ya begitu berkembangnya sekarang ini digitalisasi, saya sebut digitalisasi, yang menyebabkan sekarang ini kita bicara hotel dalam digitalisasi. Ya. Hotel sekarang ini teman-teman ada yang punya 2 villa, 3 villa, mereka sanggup sekarang itu sanggup hidup lumayan lah, ya karena digitalisasi. Artinya apa? Banyak sekali sebenarnya keuntungan dari digitalisasi ini, apalagi nanti UMKM kita. UMKM kita yang rumahan sekarang bisa mengalahkan restoran besar omsetnya, karena pasar dia, restoran mungkin pasarnya yang tergantung orang yang lewat, ya. Sementara mungkin yang jualan keripik, jualan bawang goreng, mungkin bisa sampai ke seluruh dunia bahkan gitu loh. Nah ini yang saya maksud, mungkin kita harus adaptasi terhadap kondisi perubahan tersebut. Bali sendiri saya melihat, saya sudah ingatkan Menteri Perdagangan waktu itu bahwa zaman Pak Enggar waktu itu di Menteri Perdagangan, saya ingatkan nanti kita akan terlanda oleh digitalisasi. Perdagangan kita akan lebih kepada konsumen langsung kepada produsen. Produsen bisa langsung ke konsumen. Itu saya ingatkan. Ya, hati-hati dengan mengembangkan pasar. Waktu Pak Enggar itu tahun berapa saya lupa. Tapi waktu itu Pak Menterinya Pak Enggar. Khawatir saya itu seperti sekarang ini terjadi. Ya kita lihat sekarang ITC di Mangga 2 dan sebagainya. Tanah Abang udah mulai kosong. Karena saya bilang coba rancang aplikasinya, kemudian rancang bahwa pasar itu adalah menjadi gudang stokisnya daripada barang-barang tersebut, gitu. Untuk mendekatkan stokis, untuk mendekatkan kepada konsumen. Itu selain itu digital ini juga kita bisa mendapatkan pasar yang begitu luas. Ya kalau kita tutup, tadi Mbak bilang bahwa Pak Jokowi sedang menutup jual pasaran di TikTok. Ya. Apakah betul? Promosi boleh, tapi Oke, tapi apakah betul kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik itu masih merugikan kita? Saya belum yakin itu. Ya, regulasinya bawahnya oke, yang jualan di TikTok harus dia mempunyai izin dan sebagainya. Untuk pajak dan yang lainnya? Pajak ya sama semuanya. Harus kita, karena di regulasinya. Di mana sih susahnya? Kita bicara sama TikTok.
Ajak duduk bersama TikTok. Hai TikTok, kamu punya aplikasi. Oke di Indonesia, tapi aturan-aturan Indonesia harus diikuti. Ya, pajaknya di mana dan siapa yang boleh dan sebagainya yang boleh itu. Kan kita bisa dibatasi kayak di Instagram, ada Instagram contreng biru gitu kan. Ya. Kan ketahuan orangnya Swipe up gitu ya, Pak. contreng biru yang punya contreng biru benar-benar orang-orang yang benar-benar punya alamat jelas dan sebagainya baru boleh contreng biru kan. Kalau nggak contreng nggak bisa contreng biru berarti itu kan itu aja bisa dibatasin gitu lah. Nah, kenapa sekarang kalau pajak dan lain-lainnya, nah memang regulasi kita agak terlambat sedikit dengan dengan kemajuan zaman. Artinya, tapi itu bisa dengan lobbying. Kenapa enggak gitu loh? Berarti kemarin artinya itu pemerintah agak telat membaca perkembangan pasar membaca juga. perkembangan pasar. Dan tapi itu bisa juga dengan lobbying dulu, kemudian nggak usah undang-undangnya gitu. Mungkin dengan peraturan menteri gitu. Itu bisa gitu loh. Kalau sekarang ditutup, apakah benar? Kan kasihan juga kalau teman-teman kita yang orang Indonesia, produk sendiri dari Indonesia, yang kemudian tidak bisa jualan juga di TikTok gitu. Ya kan? Ini kan kita kan seluruh dunia juga kita pengen jualan. Jadi perkuatlah regulasi, perkuat juga nih kadang-kadang ini kita nih diimplementasi kita lemah sekali, undang-undangnya banyak sekali, aturan-aturan banyak sekali, implementasinya yang kita lemah sekali. Karena mungkin ya terus terang ya mungkin tingkat kesejahteraan dari pegawai juga ya, terus terbukanya Indonesia karena kepulauan juga gitu ya. Sehingga ini menyebabkan memang kita agak lemah di implementasi. Mari kita bangun penguatan di implementasi ya, kemudian regulasi kita update terus-menerus gitu ya. Terus saya berharap penguatan juga di UMKM kita. Nah, untuk penguatannya sendiri, Pak, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah? Kalau tadi Bapak menyebutkan soal sekarang kan harusnya katakanlah UMKM yang masih konvensional harusnya yang beradaptasi dengan adanya digitalisasi ini. Nah, apakah memang sudah ada sosialisasi kepada mereka untuk bisa ya berselancar di dunia maya untuk mempromosikan dagangannya? Gini, saya ini sekarang ini sedang mulai turun, kebetulan kan ini dekat pemilu juga, turun ke masyarakat ya. Oh iya betul. Saya sering mengajak yang ahli di bidang digital marketing. Saya ajak turun karena saya juga datang ke situ memperlihatkan sosok saya, dan saya juga harus memberikan manfaat terhadap yang saya ketemu. Tidak sekedar ketemu, kemudian dikasih ongkos transport, kemudian makan, enggak itu. Tapi saya ingin dia bangkit dari kondisi perekonomian, dari ekonomi keluarganya. Paling tidak ibu-ibu juga bisa membantu keluarganya. Saya bangkitkan melalui saya ajak permodalan nasional madani, kemudian saya ajak BRI untuk kurnya, kemudian digital marketing. Nah, setelah itu saya bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah pernah pernah belanja di online? Saya bilang itu. Wah, semua naikin tangan. Hampir semua. 95%-nya naikin tangan. Berarti keranjang online-nya banyak banget itu pasti. Banyak. Nah, terus sudah gitu, saya tanya, apakah ada yang sudah pernah jualan online? Nggak nyampe 10%-nya. Mungkin hanya sekitar 5%. Artinya apa? Di sini gap kita ini masih tinggi soal itu. Ya, padahal produk dan inovasi kita nggak kalah dengan orang luar sekarang ini. Ya. Oke, Pak, kita break terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih dalam lagi gimana sih biar UMKM kita itu bisa bersaing dengan yang ada di luar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng dengan Bapak Gede Sumarjalinggi. Kita balik lagi, Pak, ngobrolin soal UMKM. Tadi setelah Bapak menyampaikan kalau ternyata masih ada gap yang cukup besar soal digitalisasi ini. Ya, di Indonesia ini saya lihat masih gapnya terlalu besar. Mungkin oke lah, memang penjual belanja di online pasti akan lebih besar daripada jualan di online. Tapi ini gapnya udah terlalu ini. Jadi ketika saya tanya, mengerti nggak caranya? Oh, saya mengerti belanja, tapi jualannya saya belum mengerti. Mengerti nggak tentang standar-standar untuk jualan?
ya standar pengemasannya, standar penampilannya dan sebagainya. Akhirnya mereka, nah ini saya bawa sekarang ini, orang digital marketing apa aja yang harus Anda ikutin. Dan Anda bisa menjadi kaya raya, saya bilang itu. Karena dengan memakai sarana digital ini. Karena begitu masuk digital dan barangnya bagus, diminati seluruh dunia, itu akan menjadi kaya raya. Kalau hanya sekedar jualan tradisional, ya mungkin cukup. Tapi untuk menjadi kaya aja saya agak sulit. Oke, Nana. Artinya apa? Kalau barang juga sedikit diterima di kondisi pasar dan itu hanya di lokal, negara kita juga nggak dapat untung. Ya. Yang kedua, sumber daya manusia tidak terserap, sumber daya alam juga tidak terserap. Jadi saya minta soal digitalisasi ini kaji dengan baik karena ke depan ini perangnya bukan perang lagi kewilayahan. Perangnya adalah perang ekonomi. Perang ekonomi apa? Senjatanya sekarang itu yang paling ampuh adalah digitalisasi. Itu. Ya. Kalau perang kewilayahan kan orang berani mati kok untuk itu. Kenapa sekarang untuk kita memperbaiki kondisi regulasi, ya bersemangat untuk mensosialisasi digitalisasi ini. Kenapa ini mesti setengah-setengah gitu ya? Kalau saya lihat sih pertahanan ke depan itu mungkin lebih baik pertahanan lebih banyak anggarannya di pertahanan ekonomi ketimbang di pertahanan konvensional. Pertahanan yang saya maksud pertahanan kewilayahan. Yang biasanya ini penjajahan wilayahan dulu nih. Oke lah Rusia sama Ukraina itu karena memang dia satu negara dulunya, terus sekarang ingin bukan menjajah sebenarnya, dia ingin digabungkan lagi gitu. Tapi kalau penjajahan ke depan menjajah negara lain, saya rasa sudah tidak zamannya lagi. Tapi kalau soal menjajah melalui ekonomi, menjajah dalam tanda kutip ya. Nah, kita mau terjajah atau kita mau menjajah? Ya. Orang lain pasti ingin menjajah, kita juga kalau bisa kita ingin menjajah perekonomian kita. Tapi biasanya kalau penjajahan ekonomi, kalau kita bagus, kita melakukan regulasi, ya kemauan kita sendiri, maka itu menjadi win-win. Karena produk kita bisa juga ke mereka, produk mereka juga masuk ke kita. Masuk ke kitanya ini, itulah melalui entry barrier-nya, salah satunya adalah yang paling itu adalah pajak. Cara untuk entry. Badan pertahanannya itu biasanya pakai tembok tebal besar, itu. Nah, ini sekarang itu pajak adalah menjadi. Nah, itu pajak ini berarti kan belum ada yang dibahas. Nah, makanya sekarang ini kalau belum ada regulasinya, ayo bicarakan pakai permen. Terus kemudian apa? Ya, bicara dengan TikTok. Ini kalau dari Komisi 6 sendiri Pak untuk pembahasan ini apakah nantinya akan ada langkah yang dalam waktu dekat? Kemarin saya bicara dengan Menteri UMKM, saya bilang, kita ini banyak regulasinya, implementasinya juga kita harus ada, malah saya mengusulkan kemarin itu Satgas. Satgas untuk e-commerce ini, saya kemarin mengusulkan ini. Karena kan kita tahu, kita nggak bolehin di e-commerce pamanya ya. Celahnya juga masih banyak. Misalnya sekarang itu di Mangga 2 ada yang hypermart, apa namanya itu, yang besar sekali itu semua produknya produk Cina gitu loh. Produk asing yang ya akhirnya mereka seperti bunglon, mereka di sininya di digitalnya di stop gitu lah. Kemudian dia jualannya di sini di dalam negeri, kemudian di dalam negeri dia bikin online-nya. Kan dia barang dalam negeri katanya, jualannya dari Mangga 2 kok gitu. Ya kan gitu. Jadi double penyerangannya double ya. Double. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan saya mengusulkan kemarin Satgasnya diketuai sekelas menteri atau wamen minimum. Karena kalau sekelas biasa-biasa aja eselon 1, maka nggak nyambung eselon 1. Ini kan urusannya bea cukai. Urusannya BSSN. Urusannya adalah di kepolisian. Jadi banyak yang terlibat di sini, belum lagi pelabuhan nanti. Banyak yang terlibat di sini, bea cukai, keimigrasian, segala macam. Ini kan harus ada Satgas yang memantau ini. Nah, siapa yang Satgasnya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, cek. Kemudian grafik kemajuan daripada import dan ekspor kita. Dan apa manfaatnya? Pajak kita gimana dengan import itu? Ya, jadi prinsipnya adalah bagaimana kita mendorong, membantu UMKM kita untuk bisa menyerang itulah dengan vitamin. Vitaminnya adalah itu, memberikan pengetahuan, memberikan pembiayaan yang mudah, ya memberikan izin yang mudah
kepada UMKM kita ya untuk menyerang ke luar negeri, kan itu Salah vitamin. satu vitaminnya yang paling penting kan soal permodalan juga ini Pak. Nah ini untuk Permodalan saya melihat ada PMN, Permodalan Nasional Madani, yang tanpa jaminan, tanpa agunan, dan dibantu juga untuk cara-cara pengemasan dan sebagainya, ya namanya AO, account officer-nya itu yang membantu. Tapi itu tanggung renteng. Sebenarnya ini kan meniru yang Bangladesh dulu, itu tanggung renteng, ini 10 orang tanpa jaminan, tapi mereka tanggung renteng. Jadi kalau yang satu ngemplang, yang 9 bayar. Ini bagus banget, ini bagus banget. Nah, tapi ini kan belum tersosialisasikan banyak. Karena saya tahu nggak tersosialisasikan banyak, karena waktu saya bawa PMN itu, saya tanya, ada yang sudah ikut Mekar nggak? Namanya programnya Mekar. Ibu-ibu, saya sengaja sekarang ini banyak ke ibu-ibu. Saya minta ke tim saya, tolong ya, nanti 75% daripada yang ikut nanti di pertemuan saya itu 75% ibu-ibu. Saya bilang itu. Karena ini industri rumahan akan menjadi bagus karena ada digitalisasi. Tapi kalau digitalisasi sekarang di stop, industri rumahan mau kemana? Ibu-ibu ini mau kemana jualannya? Ya, mau kontrak toko nggak mampu, ya kan? Ini harus dipikirkan gitu. Sehingga permodalannya adalah kalau yang sudah berusaha tapi ingin meningkatkan usahanya, tidak juga punya jaminan, ya lari ke KUR. Oh iya. Ya, kan jadi ada 2 saya bawa, maka saya bawa itu selalu 3. Permodalan Nasional Madani bagi yang baru mulai usaha tapi belum punya modal. Kemudian yang sudah punya usaha ingin meningkatkan usahanya, ada BRI, ada KUR, ya. Yang ketiga saya ajak digital marketing untuk mempermudah bagaimana untuk pemasarannya nanti. Memasuki pasar dunia. Jadi kalau tradisional itu hanya bicara pasar kampung, ya. Kalau ini kan digital pasar dunia, bukan ngomong pasar Indonesia ya, pasar dunia. Jadi itu. Dan ini baru kita berbicara kepada bagaimana kita menguatkan pasukan kita, vitaminnya dan sebagainya kan. Jadi harus dikasih vitamin, orang pasukan mau menyerang kok loyo gimana? Ya. Nah, kita membahas soal vitamin-vitamin lagi ya. Apa aja sih vitaminnya yang sebenarnya harus dipersiapkan untuk menyerang perekonomian secara digital? Nah, kita bahas lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, kita lanjutkan pembahasan soal vitamin-vitamin yang harus dipersiapkan oleh UMKM untuk menyerang di perekonomian digital ini. Nah, tapi Pak, masih ada permasalahan. Tantangannya adalah salah satunya kemarin gimana kita sudah memproduksi, ternyata hasil produksi itu di-cloning oleh negara lain dan dijual di negara kita dengan harga yang cukup rendah. Nah, hal kayak seperti ini nih, sikap dari pemerintah sendiri seharusnya seperti apa, Pak? Kalau pemerintah itu kan kita bicara, tadi saya bilang, pemerintah itu bisa melakukan barrier. Artinya barrier itu bahasa Indonesianya itu ini pemblok gitu melalui pajak. Pajaknya yang tinggi itu satu ya. Yang kedua itu mempermudah yang di dalam. Itulah yang saya maksud vitamin. Mempermudah itu yaitu bunganya diturunkan itu, karena sekarang ini bunga kita cukup tinggi dibanding negara-negara lain. Kita berada di kalau kita kan 6 sampai 9 itu kalau komersial bisa 12 malah gitu loh. Iya. Ya, jadi 6 sampai. Yang lain kan paling 2% gitu loh. Jadi ini yang juga berat bagi kita. Nah, ini harus ada tambahan untuk permodalan yang ya lebih menurun. Sekarang kurs saya dengar udah turun ke 5%. Jadi itu juga menarik, tapi masih tinggi juga sebenarnya gitu. Jadi, nah kemudian jangan lupa edukasi masyarakat kita, ya, edukasi ke masyarakat kita. Kemudian jangan lupa juga mempergunakan teknologinya, karena mereka juga itu banyak mempergunakan teknologinya. Bantuan terhadap teknologi ini juga penting. Nah, selama ini belum ada ya untuk belum ada, belum masif. Oh, belum masif. Sudah ada berarti. Ada, tapi belum masif. Itu satu ya yang buat saya bilang itu peralatannya harus mulai. Mereka itu kan membuat, kenapa mereka murah? Karena mereka menggunakan teknologi dalam pembuatannya. Bukan, teknologi itu bukan hanya digital. Ya, teknologi itu ya bagaimana automatic mesin itu kan teknologi itu ya. Jadi itu yang
yang mesti juga penunjangnya juga harus kita siapkan sendiri. Dan saya minta ini digital ini mari serius membahasnya. Ya, apalagi yang impor itu saya minta satgasnya itu kemarin itu waktu saya bicara di kementerian. Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi negara yang menjadi pasar, apalagi kita empuk yang pasar kita. Iya. Kita punya 250 juta pasar, ya, sangat empuk. Maka oleh karena sangat empuk, serangan lawan juga sangat ingin untuk. Masyarakat Indonesia cukup konsumtif juga ya Pak. Cukup konsumtif, ya, di samping konsumtif itu pasarnya 250 juta. Ketimbang menyerang negara lain, yang penting serang pasar Indonesia yang sangat terbuka, udah empuk sangat terbuka gitu. Iya. Ini yang harus kita indah. Sasaran yang sangat menarik untuk. Nah, ini juga yang saya pikirkan kemarin. Mulailah sekarang ini anggaran-anggaran pemerintah maupun kabupaten kota itu pasar itu disiapkan untuk stokis. Pasar tradisional. Pasar tradisional itu disiapkan untuk stokis. Gini saya maksudkan. Ini industri rumahan akan berkembang dengan adanya digital. Terus Ya. kemudian pasar-pasar yang masyarakat. Artinya begini, industri rumahan akan berkembang. Ya, ketika dia berkembang, apa yang dia nggak bisa? Dia sulit cari gudang, sewa gudang. Oh iya. Jadi pasar ini jadi sekarang ini lebih kepada mengarah ke gudangnya lebih besar iya. gitu loh. Ketimbang jualan retailnya. Karena pasar mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terlanda oleh digitalisasi. Karena itu kemudahan, itu adalah banyak hal yang bisa digunakan. Ada memang residu dalam kemudahan-kemudahan kita. Nah, residunya ini kita perkecil gitu. Ya, pasti ada negatifnya lah dalam kemajuan teknologi ini. Tapi kita tahu manfaat dari kemajuan teknologi sekarang ini kan kita tahu, kita banyak sekali kita punya kemudahan, apalagi bagi konsumen sangat mudah belanja, udah nyampe rumah aja besok. Bahkan ada yang hari ini nggak perlu antri segala macam, langsung kepada produsen gitu. Ya, nggak tertipu oleh harga. Pak, itu kita termasuk berbicara soal pasar yang tradisional yang dalam bentuk kayak sayur gitu-gitu juga? Lah, iya, bahkan saya minta waktu kemarin itu gimana caranya menciptakan lokal aplikasi. Lokal aplikasi gini ya, saya nih ibu rumah tangga nih, saya mau belanja di pasar yang banyak yang saya bilang stokis yang kepada itu tuh lah. Besok saya antar ya daging 0,5 kilo, sayur 0,5 kilo, terus beras 5 kilo ini nanti jam 7 ya antarnya ya. Nah, bagi pasar itu sendiri, besoknya dia akan bawa tuh karena murah jadinya karena dia ngantar beberapa tempat. Ketimbang ibu ini harus ke pasar juga, ya kan ongkos juga, belum lagi waktu dan sebagainya yang harusnya dipergunakan untuk dia membuat sesuatu untuk dia jualan malah di online. Sekarang ibu-ibu ini kalau berdayanya bisa dia ngerti tentang online, ngerti tentang digital, dia itu kan sibuk di rumah. Memproduksi keripik kayak, memproduksi apa kayak gitu loh. Menghasilkan sesuatu gitu loh. Maka dianya saya aplikasi pasar terdekat ini apa sih namanya? Misalnya pasar Sari Untung di daerah kampungnya dia gitu loh. Ya. Dia download, dia ngerti digital, dia download. Nah, saya belanja. Besok saya ini sekian antar ini. Termasuk bagaimana dengan harga, Pak? Biasanya kan ibu-ibu kan suka menawar. Nah, itulah yang disiapkan di pasar harusnya. Di pasar itu dengan harga fix. Ya kan di setiap hari kan kalau udah punya aplikasi kan pasti udah ada setiap hari ada update tentang pasarnya itu. Oke. Ke depan tidak lagi ada bisa bohong-bohong atau bisnis tidak fair, saya sebut juga tidak fair dalam tanda kutip ya. Kenapa tidak fair? Ya masa harga 100 sekarang dihargain 500 kan nggak fair dong gitu loh. Ya kalau 100 nggak ngambil untung 50%-nya 150 wajar dong gitu loh. Ya ngapain mesti tawar-menawar? Nah, kalau di aplikasi mungkin ya itu oke, naikin 100% naikin oke gitu. Timbang sekarang di pasar itu ya giliran rame naikin tinggi banget gitu loh kan. Iya betul. Nah itu yang saya malah dalam skop ke depan, skop yang lingkungan lebih kecil pun bisa memanfaatkan digital ini dengan tidak perlu aplikasinya
mungkin seperti aplikasi yang lain yang sekarang berkembang, ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Tapi kenapa nggak aplikasi yang itu yang diumumkan ke lingkungan tersebut kalau mau belanja di pasar itu gitu loh. Artinya ini harus ada sosialisasi, digitalisasi itu tadi ya Pak, Ya, literasi digital. ya, saya jangan takut, jangan anti kepada perubahan. Saya sempat juga, saya sama kakak saya dulu membangun percetakan, penerbit, wah cukup besar lah di Indonesia ini, mungkin 10 besar. Kalau tahu karena saya Eksak Bandung itu, kita tidak berpikir dalam 5 tahun bisa benar-benar anjlok, rugi besar waktu itu. Karena adanya digitalisasi. Oke, buku cetakan itu, e-book itu gini ya. Buku cetakan itu kalau dia dari kertas menjadi buku, itu kira-kira nilainya, jadi kalau bukunya ini cuma 20% harganya, ini dijual ketika dia berisi ilmu, dia bisa dijual 100%. Anggaplah kita biar gampang, 20.000 kertasnya harganya, begitu dijual ongkos cetaknya ya dan sebagainya, begitu dijual bisa 100.000. Ya, tapi begitu digitalisasi melanda, stok banyak di pabrik, ya, ini turun, nggak bisa dijual lagi. Dijualnya berapa? Cuman 10.000. Kenapa? Udah jadi sampah. Jadi sampah kok ini. Oke, karena semua sudah melalui sistem digital. Siapa yang mau bawa buku? Mau bawa buku, sekarang tuh bawa tas gede-gede mau jalan. Kan bahkan udah nggak digital. Di akhirnya kita jualan digitalnya lebih banyak. Oke, jadi emang masyarakat jadi residunya di situ. Untuk ruginya banyak waktu kemarin itu. Artinya masyarakat perusahaan sekarang harus adaptif itu ya? Adaptif terhadap perubahan. Kalau enggak terlindas zaman. Itulah yang saya maksud. Kalau kita tidak anti perubahan, pasti terlindas zaman. Oke Pak, nah dari Komisi 6 sendiri untuk next step-nya yang akan dipersiapkan untuk memajukan UMKM kita sendiri apa? Yang ditekankan? Kita sudah mulai ada perubahan tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Ini kita akan masukkan di sini lebih banyak bagaimana kumpulan dari koperasi mengadopsi daripada digital. Dan kita akan minta ke beberapa yang ahlinya di bidang digital termasuk platform-platform yang berjualan digital. Itu kita akan nanti minta masukannya untuk perubahan undang-undang koperasi ini. Untuk bisa kita minta nantinya ke mereka, hey, kita mau win-win dengan Anda. Ya, kalau kita dirugikan, kita nggak mau dan kita minta Anda ditutup. Oke, berarti sudah ada. Nah, kalau begitu mari kita mau win-win, oke kita jalan, ya, UMKM kita tumbuh, koperasi kita tumbuh, ya, Anda tetap bisa platform Anda dipakai di Indonesia, kan itu. Oke, terima kasih Pak Demer sudah hadir dan memberikan angin sejuk buat teman-teman yang sedang berusaha. Karena kan cukup banyak anak-anak muda ini yang mengembangkan bisnis mereka melalui media sosial, kemudian berjualan di e-commerce juga. Jadi mungkin salah satu cara yang tepat ya memang kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang begitu cepat ini ya Pak ya. Iya, saya lihat juga ya sekarang ini kalau di Bali ya banyak sekali sebenarnya kreativitas yang ada di Bali ya. Ada tenun ya, ada ya dari fashion juga banyak. Karena dulu di Bali itu terkenal sebelum Cina sebenarnya dulu Bali terkenal garmennya lah. Orang buat garmen di Bali itu lebih banyak. Ya, jadi dari fashion dan sebagainya. Sekarang memang menurun semuanya. Karena itulah kenapa menurunnya. Karena entry barrier kita terlalu mudah. Oke, semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Disitulah sebenarnya kalau kita sebagai pemerintah, disitulah pemerintah hadir ketika ada regulasi yang benar, ya, entry barrier yang benar, keberpihakan kepada masyarakat. Pemerintah hadir. Kalau enggak jadi hutan rimba dong. Hutan rimba yang diperluas, hutan rimbanya menjadi hutan rimba dunia. Iya. Ya kan, siapa yang gede dia yang menang. Iya, gitu. Sekarang kan itu kita gunanya kita menjadi pemerintah. Tugas kita di pemerintah sebenarnya, pemerintah itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, membuat
sebuah Regulasi regulasi, yang sebuah keberpihakan kepada yang lemah, ya perpihakannya kepada yang lemah itu menurunkan kekuatan yang kuat, malah itu memajaki orang miskin, memajakin orang kaya, memberikan bantuan ke orang miskin, kan itu intinya. Iya. Jangan kita bicara pajak terus untuk apa pajaknya? Ya pajaknya ini bangunlah UMKM. Semoga itu nanti akan menjadikan hasil yang baik ke depannya buat UMKM Indonesia ya Pak. Dan intinya adalah ya barrier itu kan pajak. Instrumen daripada barrier, entry barrier itu adalah pajak. Nah, pajak ini kemana? Untuk bisa menjadi survive UMKM kita. Pajaknya inilah yang sebagian besar harus dipergunakan untuk menopang UMKM kita. Fair dong? Fair. Itu Fair yang enough. Nah, itulah gitu. tadi. Semoga akan ada implementasi ke depan yang berpihak kepada UMKM kita. Jadi kita bisa semakin tinggi, semakin meroket, semakin mendunia ya dengan digitalisasi. Nah, terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Saya Nadia Kanaya berserta Bapak Gede Sumarjaringgi. Pamit ya Pak, terima kasih sudah mampir. Dan kerabat kerja juga. Hari ini luar biasa. Karena kita mau membangkitkan UMKM kita. Tentu saja. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.